Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu di 26 Juni 2023 ya. Agenda hari ini akan memberikan penjelasan tentang NBKM yang baru gabung terutama ya. Dan juga untuk KP dan skripsi. Baik, langsung saja saya akan share slide-nya. Jangan lupa Anda mengisi absensi yang ada di chat ya. Kemudian kalau misalnya Zoom-nya ini mati ya, karena ini Zoom free ya, menggunakan waktunya terbatas, silahkan join di link yang ada di chat tersebut begitu. Jadi supaya kita bisa melanjutkan pertemuan ini. Ya, kelihatan ya slide-nya. Slide-nya apakah kelihatan ya? Baik. Sebetulnya ini lebih kepada refreshing pengarahan, karena biasanya di awal semester pun juga sudah ada pengarahan jurusan ya untuk seperti ini. Jadi supaya memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang proses pendidikan yang ada di jurusan teknologi informasi. Ya, kita mulai dulu dari MBKM ya. Ya, kalau yang sudah mau lulus MBKM-nya sih nggak masalah ya, sudah selesai ya. Baik, kita fokus ke pelaksanaan MBKM batch keempat ya, katanya 4 ya, kalau 2023 ya. Jadi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan saat pelaksanaan minimal semester 5 ya. Jadi sekarang misalnya Anda sekarang semester 4, boleh daftar ya kan, karena di semester depannya kan semester 5. Semester 5 dan aktif ya. Jadi nggak boleh nggak aktif, misalnya cuti ikut MBKM nggak boleh ya. Nggak ngisi KRS nggak boleh ya, harus diisi KRS-nya, harus aktif ya, tetap dianggap sebagai mahasiswa aktif statusnya. Kemudian yang kedua wajib melakukan pengisian pendataan ke jurusan TIF. Nah, kemarin sudah ada proses pendataan awal ya. Proses pendataan awal ini untuk memperoleh surat rekomendasi dan surat STPJM ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa singkatannya ya, tapi yang jelas ada permintaan surat rekomendasi. Nah, saat pendaftaran atau pendataan awal ini kami screening ya, kesepakatan kami dengan para dosen supaya bisa dikonversi adalah kami sarankan ya, ikut MBKM yang topiknya tentang teknologi informasi. Ya, entah itu programming, entah itu machine learning, entah itu UI UX ya, entah itu mobile programming, teknologi dan sebagainya, atau Internet of Things. Silakan supaya kita bisa mengkonversi sesuai dengan ketentuan di jurusan, dan juga secara keilmuan Anda semakin bertambah ya, wawasan pengetahuan mengenai ini teknologi informasi. Nah, terus kemarin ada tanya, lupa kok nggak boleh yang ikut yang lain, misalnya Indonesia Mengajar dan sebagainya, itu kan diajari soft skill, Pak. Gitu. Jangan khawatir, ya. Di MBKM yang terkait dengan teknologi IT ini juga disisipkan ilmu-ilmu atau pengetahuan mengenai soft skill, ya. Cara presentasi, cara berkomunikasi, dan sebagainya. Ada juga, ya, jadi disisipkan. Nah, lebih jelasnya lagi nanti mungkin bisa bertanya-tanya kepada kakak-kakak Anda yang nanti akan presentasi ya di bulan Juli ini, yang project capstone-nya telah selesai ya, karena mereka harus melaporkan kepada partner MBKM, dan juga harus melaporkan kepada jurusan begitu. Kemudian nanti yang ya terkait dengan poin 2 ini, nah ini kenapa kok tadi saya bilang pendataan awal, karena kan belum tentu diterima ya kan. Ya semoga saya sih pinginnya semua diterima ya, yang meminta surat rekomendasi ke saya kemarin, saya pinginnya diterima semua ya. Biar mahasiswa aktif ini pinter-pinter gitu ya. Gitu. Nah itu ya, semoga diterima semua. Nah, kemudian
setelah diterima, maka harus lapor juga ke Kajur. Nah, karena kepastian ya, untuk kepastiannya gitu. Dan biasanya nanti di semester depan, Pak saya udah diterima Pak, saya di sini Pak. Seperti kemarin Aulia lapor, Pak saya udah diterima di Orbit Pak, misalnya gitu. Ya sudah ngisi data ya, ngisi data lebih detail lagi kalau itu ya, nama, email, NIM, kemudian KRS yang diambil yang terkait dengan konversi dan sebagainya. Kemudian nanti akan kami buatkan WA group supaya komunikasi antara dosen pembimbing, kajur, dan mahasiswa itu lebih mudah gitu. Nah, poin yang keempat adalah wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir ya. Kalau laporan akhir ini pasti ada ya, diminta di apa ini? Di partnernya ya. Tapi bulanan ini kadangkala beberapa kampus tidak mewajibkan, tapi di Unsada kami wajibkan ya, di jurusan TIF kami wajibkan. Dan untuk pelaksanaannya nanti saya buatkan Google Drive yang isinya ini, oh ini ilustrasi anu ya, pendataan ya. Nah ini, nanti kita buatkan Google Drive ya, yang supaya Anda bisa memasukkan laporan ke dalamnya. Nah ini contohnya ada banyak ya. Dan ini masing-masing nggak bisa ngintip ya. Nah, misalnya punyanya Ageng Prayogi ya, yang bisa memasukkan cuma Ageng Prayogi ya, yang lain nggak bisa lihat. Gitu. Kemudian juga Aulia Ayu misalnya, ini nggak bisa dilihat oleh yang lain ya. Bukan apa-apa, ini supaya lebih privasi saja ya. Lebih apa ya? Ya lebih inilah ya, lebih privasi aja. Kemudian cara template ya, ini ada 3 folder ya. Ada laporan akhir, laporan bulanan, dan surat penerimaan LOA, Letter of Acceptance ya. Nah, ini nanti Anda buat foldernya ya. Saya cuma membuatkan folder nama saja di sini. Misalnya Ageng Prayoga, Ahmad, Arya Adari, dan sebagainya. Ini nanti akan saya invite by email masing-masing, sehingga as editor ya, sehingga dia bisa membuat folder atau memasukkan file ke dalam sini. Gitu. Nah, bagaimana dengan konversinya? Nah, meskipun di ketentuan di surat rekomendasi ada kata-kata bisa mengkonversi sampai 20 SKS ya, tapi di jurusan TIP hanya 11 SKS ya. 11 SKS yang bisa kami konversi. Gitu. Yaitu apa? Yaitu mata kuliah KP, kerja praktek, serta 3 mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini ada masing-masing 3 SKS, jadi totalnya 9 SKS plus 2 SKS KP, sehingga 11 SKS. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, ini mulai semester depan, teknisnya adalah ke 11 SKS ini atau ke 4 mata kuliah ini akan saya tampilkan, akan saya munculkan semua, ya khusus untuk peserta yang sudah diterima di MBKM ya. Saya munculkan dengan kode mata kuliah MBKM. MBKM 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, ini peserta yang diterima harus ambil mata kuliah ini ya. Itu supaya nanti konversinya menjadi lebih mudah. Nah, terus apakah harus ikut kuliahnya, Pak? Ya, karena ini konversinya sudah dikonversi dengan aktivitas Anda di MBKM ya, tidak ikut juga nggak masalah, nggak apa-apa ya gitu. Begitu juga KP, apakah saya harus membuat laporan KP dan sebagainya sesuai dengan apa ini form yang atau format yang ada di jurusan? Ya nggak perlu ya, karena KP-nya sudah digantikan oleh aktivitas Anda di MBKM dan penulisan laporannya juga sudah Anda cicil selama bulanan tadi, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu penjelasan dari wajib mengambil SKS konversi bagi yang belum menempuh di semester berjalan. Nah, kemudian, Pak, saya udah semester 9 nih misalnya, atau semester 10, atau semester 8 deh. Semester 8, saya belum lulus dan pengen ikut MBKM, boleh nggak? Boleh. Tapi saya udah ambil KP, Pak, atau saya sudah ambil paralel. Ya, kalau seperti itu berarti tidak ada konversi. Ya. Jatuhnya Anda menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Itu. Saya kira jelas ya yang kasus
kasuistis seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah mengambil mata kuliah ini, ya berarti nggak ada konversi. Dan berdasarkan pengalaman kemarin, itu banyak juga mahasiswa yang tidak memerlukan konversi ya. Artinya dia senang ya mengikuti aktivitas MBKM itu. Ya udah nggak masalah Pak, yang penting saya tambah wawasan dan sebagainya. Itu. Dan nyatanya dan berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami, yang terutama yang semester akhir ya, semester akhir yang mengikuti MBKM ini, begitu lulus itu cepat ini ya memperoleh kerjanya, dan itu sesuai dengan apa yang diikuti di MBKM. Jadi saran saya, terlepas dari Anda semester 9 mau lulus atau masih semester 4 dan 5, manfaatkanlah program Merdeka Belajar ini dari Kementerian. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, karena setelah ini ganti topik ke HP dan skripsi. Untuk yang batch sebelumnya, batch 4 kan saya di semester ini kebanyakan ngambil wajib ya Pak. Yang pilihan cuma 1 atau kuliah pilihan. Itu bagaimana Pak? Nah, ini terkhusus ya. Kan tadi saya bilang mulai semester depan mata kuliah konversi ditampilkan semua. Nah, ini tadi yang bertanya siapa tadi? Mana tadi? Oke Pak. Pakai ya, Muhammad Pakai ya. Nah, Muhammad Pakai ini pilihannya belum ambil semua, baru ngambil KP dan 1 mata kuliah pilihan. Gimana Pak? Ya dicicil. Nah, itu dulu berarti. Nah, nanti semester depan ambil mata kuliah pilihan, kemudian lapor ke Kajur, dan supaya Kajur bisa memberi surat kepada dosen mata kuliah pilihan di semester berikutnya supaya untuk mengkonversi mata kuliah pilihan tadi dengan MBKM-nya. Gitu ya. Jadi memang. Nah, tapi saya di semester ini yang pilihan tetap ikut Pak, ikut kelas. Ya silakan aja. Nah, kan boleh-boleh saja. Nah, ini ada cerita unik juga kemarin. Kemarin ada mahasiswa yang ikut di kelas, ya rajin juga, tapi dia juga rajin juga ikut MBKM. Ternyata nilai di kelasnya dapat A, dan konversi kan maksimal B ya. Begitu. Kami konversinya maksimal B, ya, tidak mengikuti ini apa itu nilai dari partner. Ternyata nilainya lebih bagus nih, Pak. Saya nilai lebih bagus nilai mata kuliah di hariannya. Ya maka nilai tertinggi yang dimasukkan, gitu. Gitu ya. Jadi enggak masalah sih, ikut kelas silahkan aja, enggak masalah. Kalau nggak ikut ya enggak apa-apa, kan Anda sudah aman, gitu ya. Oke Pak. Ya, oke. Nah ini bagi sebelum yang 2023 ini yang memang agak repot ya buat saya ya, dan juga buat mahasiswa juga. Mungkin kalau dia lupa, oh iya ya, kan kemarin saya ikut MBKM tapi belum dikonversi karena nggak ambil semua. Dia lupa misalnya gitu. Begitu juga kajurnya. Wah iya gimana nih, kemarin konversinya satu-satu nih, semester depan harus konversi lagi untuk si Muhammad Fakih, padahal programnya sudah kemarin gitu ya. Seperti itu, jadi lupa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir lupa tadi dan kendala-kendala di lapangan tadi, maka terus kami buat semester depan nanti dikeluarkan mata kuliah yang konversi ini, yang diikuti oleh yang peserta MBKM gitu ya, seperti itu, untuk pencatatan gitu ya, sehingga begitu selesai programnya juga langsung nilai konversinya di semester itu pun juga sudah langsung muncul gitu. Jadi nggak harus nunggu kayak Fakih ini Fakih harus nunggu semester depan lagi nih ya untuk mata kuliah pilihan yang harus dikonversi 2 buahnya yang tadi gitu. Begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk laporan akhir itu gimana Pak? Laporan tanda tangannya. Apa harus di print atau bagaimana? Ya, baik. Laporan akhir mulai semester ini sejak Bapak Rektor membuat SK bahwa perkuliahan pagi sudah offline, maka saya sudah tidak menerima lagi tanda tangan digital ya. Itu tanda tangannya harus offline.
Ya mau nggak mau harus ke kampus lah, atau titip temen kah, atau gimana. Gitu ya. Itu. Tadi juga beberapa sudah ke saya juga, dan kemarin juga sudah mulai banyak yang tanda tangan, karena kayaknya bulan ini sudah mulai akan penutupan ya, kalau nggak salah ya. Gitu. Berarti laporannya di print semua gitu, Pak? Baru kasih ke Bapak gitu, Pak? Buat minta tanda tangan itu. Iya, itu teknis saja ya. Kamu mau ngeprint halaman cover sama lembar tanda tangannya tok ya nggak masalah gitu ya. Toh nanti kamu berikan juga ke sana dalam bentuk digital kan. Gitu. Jelas. Iya, Intinya Pak, jelas, Pak. intinya saya tanda tangannya offline gitu ya. Nah, kayak kemarin ya, Aulia dan teman-temannya ya, kemarin bawa print-printan apa itu, lembar tanda tangan dan cover laporannya, serta yang coaching, apa itu, mentor ya sebutan Anda ya. Baik, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kemudian yang ini terkhusus kepada yang mengambil skripsi. Kan pertemuan ini kan, apa ini? Sebentar. Pertemuan ini kan untuk semua mahasiswa kan. Jadi saya asumsikan yang hadir ya semua. Ya, untuk yang skripsi, mulai tahun lalu sebetulnya sudah ada kewajiban dari rektor untuk melakukan cek plagiasi ya, menggunakan Turnitin. Nah, sudah diuji cobakan selama 2 semester yang lalu ya, 2 semester terakhir yang lalu, tahun lalu. Nah, sekarang kita mulai terapkan di prosesnya. Kalau yang lalu ada di endingnya, nah kan agak lucu ya, dicek tapi kok sudah selesai gitu ya. Nah, maka kita mulai uji coba di awalnya. Jadi nanti Anda memberikan naskah skripsi kepada dosen ya, dosen pembimbing ya, untuk dicekkan. Hasil pengecekan maksimal 30% ya. Pengecekan dengan Turnitin. Nah, ini dijadikan sebagai syarat untuk mengikuti seminar isi dan sidang skripsi. Kalau Anda sudah aman lah kurang dari 30%, baru boleh ikut seminar isi. Yang dicek apa? Yang dicek ada 2 ya, naskah atau laporan skripsinya dan artikel ilmiahnya ya, jurnal. Artikel jurnalnya lah ya, kalau istilah awam itu jurnal ya, sebetulnya kurang tepat juga ya. Jurnal yang betul adalah artikel ilmiahnya atau papernya ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu Anda jangan copy paste sama teman-temannya. Nanti ketika dicek, punya Anda dicek, wih kok sama ini dengan yang teman-temannya, ya otomatis jadi tinggi ya tingkat plagiasinya gitu. Kemudian sarannya untuk supaya mengurangi plagiasi gimana? Ya gunakanlah paraphrase ya. Paraphrase itu menceritakan kembali ya dengan bahasa Anda. Nah, misalnya di situ Anda ingin menuliskan definisi pemrograman internet misalnya, atau definisi basis data. Di situ dituliskan basis data adalah bla 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 bla. Nah, Anda harus jangan mirip plek seperti itu ya, tapi Anda tulis ulang ya dengan bahasa Anda yang lain ya, dengan makna yang sama. Itu namanya paraphrase. Oke, saya lanjut ya. Kemudian seminar KP, seminar isi dan sidang skripsi dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik jurusan. Ya, jadi jurusan nanti tidak akan memperpanjang waktunya ya. Kenapa? Karena waktunya kita terikat dengan kalender akademik universitas ya. Sudah ada tanggal maksimalnya ini. Kapan harus input, kapan harus setor dokumen, kapan harus setor apa ini data-data kelulusan mahasiswa, data untuk wisuda, data untuk buku ijazah dan sebagainya. Nah, itu. Oleh karena itu, seperti yang ada di webnya TIF ya, Anda bisa melihat nih kalender akademik jurusan.
Sumber informasi. Nah, ini barang siapa yang running out of time. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Enggak, masih. Iya, iya. Tadi Terdengar, Pak. ada notifikasi ini time limit soalnya. Silakan join di Telegram ini. Ya, wah ini saya kira ini nih kuno sekali nih mahasiswa aktif kalau belum sampai join ke ini apa? Telegram TIF ya. Kemudian web yang singkat ada linktree tif.unsada. tif.unsada. Nah, ini isinya sudah berbagai macam informasi terkait dengan proses pendidikan Anda di TIF. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jangan lupa absen. Untuk Ya, skripsi semester 7 udah mulai bisa nggak, Pak? Mulai. skripsi semester 7. Bisa dong. Kenapa tidak? Biar semester 8-nya udah lulus ya. Oh ya, satu lagi untuk semuanya ya, ini mahasiswa secara umum. Jangan lupa ngecek nilai Anda melalui instrumen pengecekan nilai ya. Ini berguna untuk misalnya Anda mau skripsi gitu ya, biar bisa ngecek saya sudah selesai apa belum ini apa itu mata kuliah yang sudah diambil. Itu jangan sampai ada yang lolos ya. Mau sidang skripsi tahu-tahu ada 2 mata kuliah yang belum diambil misalnya gitu misalnya. Jadi ini untuk jaga-jaga. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ada yang bertanya ini. Pak mau tanya, semester ganjil kemarin sudah lulus dan belum mengambil SKS. Bisa mengambil SKL kapan ya? Ah, ini nih yang bikin lama nih. Nah, Anda WA ke saya kasih linknya. Karena yang ganjil kemarin kan, nah nanti saya kasih linknya, saya kirim soft copy-nya. Jadi yang terakhir kemarin itu kita scan ya, ada 10 mahasiswa kalau nggak salah. Tapi diambil ke kampus juga boleh ya, kapan saja ya kapan sajalah selama Mas Hendy ada gitu ya, minta ke TU. Nanti saya koordinasi dengan Mas Hendy. Assalamualaikum Pak Adam, yang lulus kira-kira wisuda bulan apa ya? Nah biasanya wisuda itu September atau November, gitu ya. Tenang, Unsada cuma 1 kali saja kok wisudanya. Kalau nggak September, November, gitu ya. Nanti ada info tersendiri ya, karena ini sudah beda urusan dengan jurusan, gitu ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan ditulis juga nggak masalah ya. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.